Di atas awan kemuliaan, Engkau naik penuh terang. Surga bersorak memuji nama-Mu yang mulia. Walau Engkau naik ke surga, kasih-Mu tetap nyata di dalam setiap hidup kami. Kau tetap menyertai. Kini ku datang memuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi Raja Surga, Yesus Tuhan, penyelamatku. Engkau hidup untuk selamanya, dan kasih-Mu tak berubah. Hari ini ku mengangkat pujian bagi nama-Mu sampai akhir hidupku. Ku tetap menyembah-Mu. Tak ada kasih seperti-Mu yang rela datang bagiku. Kini ku hidup dalam terang anugerah kasih-Mu. Engkau sumber pengharapan, damai bagi. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, puji Tuhan, kabarnya luar biasa. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak warga GKJ Pekalongan yang pada saat ini beribadah pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu segenap tamu dari gereja lain yang berkesempatan ikut beribadah pada pagi hari ini di GKJ Pekalongan. Ibadah pagi ini adalah ibadah Pentakosta. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema beradaptasi bersama Roh Kudus. Dan pada ibadah kali ini nanti juga akan ada persembahan unduh-unduh. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan unduh-unduh, nanti bisa dimasukkan ke tenggok ceteng ya, ceteng yang akan diedarkan oleh petugas. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memasuki saat hening sejenak. Kita akan mulai dengan memuji nama Tuhan. Untuk panggilan beribadah, nanti Bapak Ibu kita menyanyikan lagu
pertama dengan judul Selamat Pagi Bapak. Pertama dinyanyikan oleh solis dulu, Bapak dan Ibu dalam posisi masih duduk. Setelah nanti ada interlude, baru kemudian Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai dengan memuji nama Tuhan dari liturgi nomor 2 dengan judul Selamat Pagi Bapa. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat disilahkan kembali duduk. Ibu, bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga tamu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini, termasuk saudara-saudara yang ikut ibadah di dalam kanal YouTube GKJ Pekalongan. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh merayakan ibadah Pentakosta dan kita hendak menghayati sebuah tema, yaitu beradaptasi bersama Roh Kudus. Pentakosta adalah hari yang spesial di mana kita mengingat kembali peristiwa yang luar biasa di mana Allah mencurahkan Roh Kudus atas umatnya. Dan kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini, iman kita disegarkan, persekutuan kita semakin dirawat oleh Tuhan, dan berkat Tuhan semakin melimpah atas kita.
Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan atas segala berkat yang telah kita rasakan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan seterusnya. Saudara-saudara, agar hidup kita senantiasa turut dengan kehendak Allah, mari mengingat kembali perintahnya, sebagaimana dinyatakan dalam 10 perintah Allah yang demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, menyadari bahwa kita masih melakukan pelanggaran akan perintah Allah, mari kita menyatakan penyesalan dosa kita di dalam doa. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Inilah Tuhan, seruan doa kami. Kiranya Engkau memberkatinya. Saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang hancur dan penuh kerendahan.
Kami baru saja mendengarkan kembali 10 perintah-Mu yang kudus. Itu adalah sebuah cermin yang memperlihatkan betapa jauhnya kami telah menyimpang dari jalan Tuhan. Kami mengaku dengan jujur ya Tuhan, bahwa di dalam pikiran, di dalam perkataan, dan di dalam perbuatan kami sehari-hari, kami seringkali gagal. Kami seringkali menomorduakan Tuhan dan menciptakan berhala-berhala modern di dalam hidup kami. Baik itu harta, kekhawatiran, maupun ego kami sendiri. Kami seringkali gagal menghormati sesama, gagal menjaga kekudusan hidup, dan membiarkan amarah, dusta, serta rasa iri hati menguasai hati kami. Kami juga seringkali menutup mata dan telinga terhadap jeritan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Janganlah pandang pelanggaran kami, melainkan pandanglah kepada pengorbanan Kristus yang telah menebus kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami disucikan kembali. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berikanlah kami kekuatan dan tekad yang baru untuk bangkit dari kegelapan kami, agar hidup kami ke depan benar-benar bertobat dan berjalan senantiasa turut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami panjatkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Mari Bapak dan Ibu, untuk menyesali segala dosa-dosa kita dan pelanggaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Selidikilah Aku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Kita yakin bahwa Tuhan Allah tidak membalas dosa kita dengan penghukuman, tetapi dengan pengampunan dosa. Maka terimalah berita anugerah Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Kita sambut dengan nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan firman-Mu adalah penolong bagi hidup kami untuk bisa melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di hari Pentakosta ini ya Allah, kami rindu curahan Roh Kudus Engkau berikan kepada kami, agar kami dimampukan untuk mendengarkan, memahami, dan juga melakukan firman-Mu yang suci. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Sabda-Mu abadi. Sabda-Mu abadi,
langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berdebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-runamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Mazmur tanggapan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan 35b. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimkan roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimkan roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihatlah laut it besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimkan roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimkan roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dibungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimkan roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimkan roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimkan roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimkan roh-Mu, baruilah muka bumi.
jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23, beginilah kisahnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus.
Diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan penuh kesetiaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga tamu yang hadir pada ibadah pagi ini, ada pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab berkaitan dengan Pentakosta, berkaitan dengan Roh Kudus, diajukan oleh beberapa orang. Yang pertama adalah, apakah Roh Kudus itu ada di dalam diri semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja? Apakah semua orang tanpa terkecuali atau hanya orang-orang tertentu saja? Misalnya, apakah orang yang bukan Kristen di dalam dirinya ada Roh Kudus? Atau Roh Kudus itu hanya miliknya orang Kristen? Apakah anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa dalam dirinya tidak atau belum ada Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya milik orang-orang dewasa saja, misalnya. Apakah simbah-simbah yang sudah nun sewu nggih, pikun, Alzheimer, lalu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, itu masih ada Roh Kudus dalam dirinya? Atau Roh Kudus hanya ada dalam diri orang-orang yang masih sehat, segar, bugar? Apakah dalam diri para penjahat, pembunuh, koruptor, pencuri, itu ada Roh Kudus? Atau Roh Kudus hanya ada dalam diri orang-orang yang baik, yang alim, yang soleh, seperti panjenengan semua misalnya? Saya tidak tahu panjenengan lebih setuju yang mana, tetapi pertanyaan itu tidak segera bisa terjawab dengan gamblang, namun saya terbantu dengan refleksi dari bacaan dalam ibadah kita hari ini. Saya menatanya dalam 3 fase atau 3 tahap atau 3 langkah. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, tentang Pentakosta, memang yang langsung terbayang adalah peristiwa ketika para murid Yesus dalam ruangan tertutup itu mendengar suara bergemuruh dan melihat lidah-lidah seperti nyala api. Seperti gambar yang Bapak Ibu persani itu. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 3 disebutkan, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Ini terima kasih tim dekor yang sudah mengilustrasikan dengan baik ya, ada lidah-lidah seperti nyala api. Bayangkanlah seperti ini, lalu para murid Yesus berkumpul, lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api. Lalu mereka kedunungan Sang Roh Suci, lalu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, gitu ya. Kalau begitu berarti Roh Kudus hanya tercurah pada murid Yesus, spesial, terbatas orang-orang yang hebat saja. Kalau orang-orang biasa enggak punya Roh Kudus, lalu bisa berbahasa. Bayangkan saya kadunungan Roh Suci kemudian bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa lain, bahasa Batak misalnya, Huras gitu ya, bahasa Makassar, Ewako, bahasa mana lagi? Ada yang bisa punya kemampuan polyglot, berbahasa macam-macam, Bapak Ibu sudah terkasih? Bu Retno ya katanya bisa ngomong Jepang ya Bu yang jenengan? Bisa. Bisa ngomong Spanyol? Bisa. Bisa ngomong Uganda? Oh, berarti beliau punya karunia berbahasa macam-macam. Maksudnya itu guru ngomong Jepang, Spanyol dan sebagainya. Tapi menurut saya ini adalah momentum simbolis, kalau kita cermati, Ibu Bapak terkasih, bahwa bacaan kita tidak menekankan pada lidah-lidah nyala api itu, tidak menekankan spektakulernya, tidak menekankan apa yang tampak dan apa yang terdengar gemuruh dalam ruangan itu. Tetapi yang ditekankan sejatinya adalah apa yang terjadi setelah para murid itu kadunungan Sang Roh Suci dirasuki atau mereka kepenuhan Roh Kudus.
Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain dan seterusnya. Jadi mereka mengalami perubahan batin dari orang-orang yang takut menjadi orang-orang yang berani. Itulah mengapa simbolnya, visualisasinya adalah lidah seperti nyala api. Lidah berarti ucapan, menyatakan sesuatu, mengikrarkan, to declare. Api berarti keberanian, semangat yang menyala. Dan itulah persis yang terjadi bagi mereka. Tetapi ceritanya tidak berhenti di sini. Dari yang semula hanya eksklusif dalam satu ruangan, dampak dari Roh Kudus itu kemudian ditularkan oleh seorang rasul, terutama yang bernama Petrus. Dia berdiri dengan 11 murid yang lain, lalu Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Ini mereka berkata-kata dengan bahasa lain, dari satu ruangan menjadi terbuka, menjadi berani keluar, dari eksklusif menjadi inklusif. Tahap yang ketiga adalah ayat yang ke-17, akan saya bacakan untuk kita semua. Petrus berkhotbah dengan luar biasa, mengatakan bahwa mereka ini bukan mabuk oleh anggur, wong masih pagi, mereka kadunungan Sang Roh Suci. Lalu salah satu dasar teologis yang dipakai oleh Petrus ketika berkhotbah, yang lalu nanti membuat ribuan orang dibaptis gitu ya, adalah kutipan dari Nabi Yoel yang berkata, di ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku, Allah, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Hambamu laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Singkat cerita, Petrus mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak hanya berkarya secara eksklusif, hanya milik 12 murid Yesus saja, tetapi diingatkan bahwa orang-orang Israel punya rekaman memori teologis yang pernah disampaikan oleh Yoel bahwa Tuhan Allah itu mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan dampaknya mereka kemudian bisa bernubuat, bahkan anak-anak yang bernubuat. Maka menurut saya poin pertama dari refleksi ini adalah bahwa Roh Kudus itu bukan soal apa yang wah, apa yang spektakuler, apa yang nampak luar biasa saja, tapi yang penting adalah Roh Kudus ada dalam hidup semua manusia. Bahkan Yesus sendiri dalam bacaan kita yang ketiga, bacaan Injil, menyatakan bahwa ayat yang ke-22, setelah berkata demikian ia mengembusi mereka. Yesus mengembusi para murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hanya diembusi, diembusi? Ditiupkan nafas yang kecil, yang ringan, bukan menggelegar bunyi seperti Pentakosta, bukan ada tanda lidah seperti nyala api, tidak ada tanda-tanda yang spektakuler, hanya diembusi, sederhana, simpel. Tetapi yang penting adalah Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Maka bagi saya, Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, Roh Kudus itu ada dalam diri semua orang. Tentu saja yang mau menerima dan mau mengakui karya Roh Kudus itu. Roh Kudus ada dalam diri anak-anak kita, dalam diri orang tua kita, dalam diri simbah-simbah, dalam diri para penyandang disabilitas yang kita anggap mereka tidak bisa apa-apa, dalam diri orang-orang yang bergumul dengan gangguan mental, dalam diri orang-orang yang kita anggap tidak normal, dan dalam diri orang-orang yang kita anggap jahat sekalipun. Roh Kudus itu ada dalam diri semua orang. Dan salah satu karunia yang menarik adalah bernubuat yang dinyatakan oleh Rasul Petrus mengutip Nabi Yoel. Bernubuat dari kata dasar nabi itu kalau kita mendengar kata bernubuat seringkali artinya adalah meramal masa depan. Oh sok ben bakal kelakone kaya ngene. Gitu ya, itu bernubuat.
Tapi itu hanya satu sisi dari makna nubuat sebenarnya. Bernubuat sejatinya adalah panggilan dari peran nabi, yaitu menyuarakan kehendak Allah dalam kehidupan manusia, dalam situasi, kondisi tertentu. Yang bernubuat adalah nabi, diutus oleh Gusti Allah untuk menyampaikan pesan-pesan, supaya ucapan Allah, firman Allah, kehendak Allah dinyatakan. Maka yang bisa bernubuat tidak hanya nabi-nabi yang hebat sebenarnya, maka setiap orang, bahkan dalam Kisah Para Rasul, anak-anakmu akan bernubuat. Yang bernubuat bukan Nabi Yoel, bukan nabi yang hebat-hebat itu, tapi semua orang, bahkan anak-anak bernubuat. Ini adalah upaya demokratisasi Roh Kudus, tidak hanya milik elit-elit saja, tapi semua orang. Bernubuat artinya menyatakan apa kehendak Allah yang harus diwujudkan dalam situasi dan kondisi yang terjadi, yang kita alami. Maka saya bisa bernubuat, panjenengan semua jelas bisa bernubuat. Ketika kita menyatakan, oh ki kersane Gusti ki kudune ngene, ayo dilakoni. Tuhan menghendaki kita begini, ayo kita kerjakan. Itu bernubuat. Enggak usah menjadi nabi, enggak usah menjadi rasul, enggak usah menjadi orang yang hebat-hebat. Kita semua bisa bernubuat selama, sekali lagi, kita berani menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sayangnya, seringkali karya Roh Kudus yang luar biasa ini kemudian tertutupi atau terkalahkan oleh berbagai macam pergumulan manusia. Dan terkadang kita tidak sadar, oh ada Roh Kudus di dalam diriku. Kadang-kadang yang menjadi fokus perhatian kita adalah masalah, ketakutan, kekhawatiran, keburukan kita, dosa kita, beban hidup kita. Lalu lupa, loh kan ada Roh Kudus di dalam diriku. Ada Roh Kudus di dalam hatiku, dalam pikiranku, dan seterusnya. 2 hari yang kemarin saya ikut konven pendeta usia pelayanan 11 sampai 15 tahun di Sinode, dan kami para pendeta diajari sebuah teknik yang bernama coaching. Coaching itu berarti, coach itu kan pelatih ya kalau kita kenal istilah itu sehari-hari ya. Tapi coaching maksudnya adalah mendampingi seseorang, dalam hal ini warga gereja misalnya, untuk memperkaya keterampilan pastoral, mendampingi seseorang atau komunitas untuk bisa menggali dan menemukan potensi dalam dirinya, dan itu digunakan untuk menghadapi masalah dalam hidupnya. Salah satu tujuannya itu ya, ceritanya panjang tapi saya singkat. Kami diajari cara supaya orang-orang itu disadarkan bahwa dirinya itu punya potensi, punya kekuatan untuk bisa menghadapi bahkan merampungi masalahnya. Bukan hanya mengeluh, bukan hanya minta tolong, bukan hanya minta nasihat. Coach bukan hanya memberi nasihat, tapi mendampingi, mengajak supaya seseorang itu menyadari bahwa dirinya punya potensi. Kalau belum sadar didampingi, dituntun, oh ternyata punya potensi dan bisa mengembangkan diri. Jadi bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Nah, saya ingin menerapkan oleh-oleh coaching itu di mimbar ini kepada panjenengan semua, semoga berhasil. Dengan cara yang sederhana. Saya minta panjenengan semua berdiri, Bapak Ibu yang terkasih, silakan berdiri. Anak-anak juga, majelis juga, tim musik juga. Nanti saya minta untuk menirukan kata-kata saya. Siap nggih? Pertama letakkan tangan di dada, 2 tangan kalau bisa, kalau repot 1 tangan nggak apa-apa. Lalu tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan. Kita ulangi lagi nggih. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Dan mulailah menirukan kalimat-kalimat pendek yang akan saya ucapkan. Tolong kamera disorotkan ke warga gereja. Kita mulai. Roh Kudus ada di dalamku. Roh Kudus ada di dalamku. Hidupku diberkati. Hidupku diberkati. Roh Kudus ada di dalamku. Roh Kudus ada di dalamku. Hidupku berarti. Hidupku berarti.
Roh Kudus ada di dalamku. Hidupku layak dijalani. Roh Kudus ada di dalamku. Meskipun aku punya kelemahan, meskipun aku punya kerapuhan, aku yakin Tuhan menguatkan. Roh Kudus ada di dalamku. Meskipun aku menghadapi masalah, meskipun aku mengalami kesulitan, Tuhan akan memampukan. Roh Kudus ada di dalamku. Meskipun orang lain mengabaikanku, meskipun orang lain melupakanku, namun di mata Tuhan, aku adalah ciptaan yang berharga. Roh Kudus ada di dalamku. Meskipun aku punya kecemasan, meskipun aku punya ketakutan, Tuhan membuatku berani. Roh Kudus ada di dalamku. Meskipun aku berdosa, meskipun aku bersalah, aku mau bertobat. Aku yakin Tuhan mengampuniku. Roh Kudus ada di dalamku. Maka aku mau bernubuat, menyatakan kehendak Allah di dalam seluruh pengalamanku. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku mau melanjutkan hidupku dengan penuh pengharapan, karena Roh Kudus ada di dalamku. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Betapapun kami lemah, betapapun kami terkadang merasa tidak berharga atau tidak berarti, betapapun kami pernah melakukan dosa dan kesalahan, betapapun kami seringkali takut dan cemas akan kehidupan kami, namun kami Tuhan ingatkan melalui sabda-Mu bahwa Roh-Mu bernaung dalam hidup kami seluruhnya. Maka ya Tuhan, ajarlah kami, mampukan kami untuk berani bernubuat, menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam situasi nyata kehidupan kami, sehingga yang terwujud bukanlah hawa nafsu, bukanlah keinginan atau hanya kepentingan kami semata, melainkan sungguh-sungguh kehendak Allah itu. Terima kasih Allah atas karunia Roh Kudus yang Engkau curahkan dalam hati, pikiran, dan hidup kami masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saya undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan anak-anak disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta, kami bersyukur atas berkat yang Engkau curahkan. Sampai pagi ini berkat-Mu sungguh kami rasakan menjadi berkat yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, kumpulkan kami, segenap umat-Mu, warga GKJ Pekalongan, beserta dengan warga tamu yang hadir, untuk merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Ya Allah, kami juga teringat bahwa dalam kehidupan kami, meskipun kami meyakini ada Roh Kudus dalam hidup kami, namun hidup kami tidak pernah lepas dari segala persoalan. Maka kami hendak memohon di dalam doa kami, agar Engkau menguatkan mereka yang sedang bergumul. Kami mendoakan orang tua kami, saudara kami, anak kami yang sedang sakit, yang terus berjuang memulihkan kesehatannya. Tuhan, anugerahkan Roh Kudus yang membuat mereka bisa terus bertahan dan memulihkan kesehatannya. Kami teringat orang tua kami yang sudah lemah secara fisik, yang memiliki berbagai macam rasa cemas, khawatir, dan takut. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu juga ada dalam hidup mereka. Dengan begitu ya Allah, mereka menjadi orang-orang tua yang tetap berpengharapan dan terus berani menjalankan kehidupan dengan baik. Kami teringat keluarga kami masing-masing dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Kami yakin bahwa Tuhan hadir di dalam Roh Kudus, di dalam hidup kami berumah tangga, agar kami mampu bernubuat di keluarga kami masing-masing, menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah agar terwujud. Kami sebagai suami maupun istri, kami sebagai orang tua maupun anak, Tuhan mampukan agar saling mengasihi dan saling mengampuni. Kami teringat anak-anak kami ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan pelihara dan Tuhan sertai senantiasa. Kami teringat persekutuan kami sebagai gereja, yang Tuhan utus dan Tuhan panggil untuk terus menjalankan tugas panggilan, memelihara iman kami sebagai umat-Mu, dan mempersaksikan kasih Kristus dimanapun kami berada. Kiranya kami terus Tuhan tuntun menjadi gereja yang berani bernubuat, menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah yang sesungguhnya. Agar situasi kehidupan yang kami alami tidak membuat kami takut, tidak membuat kami berhenti berkarya, namun Roh-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan dan berkat. Ya Allah, Engkau juga mengutus kami untuk menjalankan kehidupan setiap hari di lingkungan masyarakat tempat kami berada. Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus, agar kami dimampukan bernubuat di tengah masyarakat, menyatakan kasih, keadilan, perdamaian di tengah kehidupan kami. Dan kami yakin bahwa Roh Kudus juga Tuhan curahkan bagi semua orang. Tolonglah mereka semua, segenap warga masyarakat, agar bisa terus membangun kehidupan berbangsa, bernegara dengan baik, dengan harmonis, dengan penuh keadilan dan kejujuran, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ya Allah, akhirnya kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sadar ya Allah, jikalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Namun karena kami yakin ada Roh Kudus di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, maka kami dimampukan dan kami dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan dalam hidup kami ini. Inilah doa kami ya Allah, semua kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Kelompok Eden akan menghaturkan persembahan pujian
sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa diterima. Monggo disilahkan Ibu Bapak Saudara dari kelompok Eden.
Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak sekalian, tiba waktunya kita diberikan waktu untuk menghaturkan persembahan. Persembahan pada ibadah saat ini terdiri dari persembahan Pentakosta dan persembahan unduh-unduh. Adapun untuk persembahan Pentakosta, kantong persembahan berwarna hitam, dan untuk persembahan unduh-unduh nanti akan ada petugas yang akan mengedarkan bersama dengan majelis, yaitu berupa bakul atau tenggok yang nanti akan diedarkan di belakang Bapak Ibu majelis. Sebelum kita memberikan persembahan, akan didasari di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan dengan nanti kita akan diiringi pujian yang berjudul Bila Roh Allah Ada.
serta anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa, saya hantarkan. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, beradaptasi bersama Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama kita semua. Tuhan, kami juga telah mendengarkan pujian yang luar biasa dari kelompok Eden, Rukun Agawe Santoso, biarkanlah menjadikan kekuatan kita di dalam persatuan, persaudaraan, dan kerukunan umat Kristen terkhusus di GKJ Pekalongan. Kami juga telah mendengarkan pujian yang luar biasa, bila Roh Allah ada, Tuhan Yesus, pada saat ini kami mempersembahkan baik persembahan Pentakosta maupun persembahan unduh-unduh. Kami yakin dan percaya Tuhan menerima persembahan kami sebagai wujud syukur kami atas pekerjaan kami, atas kesehatan kami, atas kegiatan yang kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami tahu kami tidak layak dan kami tahu juga persembahan kami tidak sebanding, tidak setimpal dengan apa yang telah kami terima, berkat-berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mempersembahkan dengan kerelaan hati dan sukacita, dan biarlah persembahan ini menjadikan sarana berkat terkhusus di dalam pelayanan di GKJ Pekalongan. Tuhan Yesus, kami juga tahu apabila kami mempersembahkan tentunya terdapat noda, terdapat dosa, terselip akan kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun dan sucikan tangan-tangan kami ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, mengucap syukur atas rangkaian ibadah yang dapat berlangsung dengan baik dan lancar saat ini. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami cara kami berdoa dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini
Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, marilah kita bersama kembali memuji Tuhan di dalam nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 457 bait yang keempat dan KPJ 144 bait yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu dan seterusnya. Bapak, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, bukalah hatimu untuk menerima peneguhan dari Roh Kudus. Kami membuka hati kepadanya. Wartakanlah kabar baik bagi dunia. Kami adalah saksi-saksi kabar baik dari Allah. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami muliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kini terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.